83,7 Krakatau Radio ER Sajagat. Kakak teteh di Satungtung Dengi Ujung Banten, wancina masuk sesi ngulik ngobrolkeun urusan publik, dimana pada hari ini Senin 1 April alhamdulillah Mudofar ini kembali mandu dina ngulik dan bertepatan dengan HUT Kabupaten Pandeglang yang ke-150 tahun. Kita juga di momentum bulan Ramadan akan ngobrol kaitan dengan pendidikan ya, karena kita tahu Pandeglang merupakan kota yang berjuluk kota sejuta santri 1000 ulama. Otomatis setiap keberadaan pondok pesantren eta pasti aya di setiap kecamatan sampai ke lembur-lembur ge nya, rata-rata alhamdulillah aya teh kaisi gitulah. Sok ningali budak santri gitu nya, kadi itu mengisi kegiatan Ramadan sampai dengan menjelang Lebaran. Dan alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini Mudofar juga akan ngobrol bersama dengan pondok pesantren Kistos Mustaqim Kakak Teteh, yang mana Kakak Teteh lamun sok ngadanggukeun radio Krakatau itu kita putarkan iklannya teh ya, Kistos Mustaqim. Si Otoy arek mondok didinya cenah gitu talanya, yang mana dina pondok pesantren ini salafiyah modern juga Kakak Teteh berada di Kecamatan Pulau Sari. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Pak boleh diatur dulu ini. Ada narasumber Mudofar di Krakatau Radio telah hadir, ada Ustadz Wawan Arwani atau Pak Haji Wawan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Seger amat ya ningali Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi tidak menyurutkan semangat meskipun tengah berpuasa. Ada lagi juga ini Ibu Sri Ruhailah selaku Kepala SMP Plus Kistos. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ibunya masih muda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Pak Haji ini sebagai pengelola Ponpes Kistos ya Pak Haji ya? Iya. Siap. Kita ke Pak Haji dulu. Pak Haji, di Kistos Mustaqim ya, kenapa yang pertama saya pengen tanya, namanya kenapa Kistos Mustaqim? Memang ada refleksi yang cukup panjang lah, perjalanan mencari ilmu dari latar belakang salafiyah, kemudian semi modern sampai akhirnya ke Al-Azhar, ke Universitas Al-Azhar. Masya Allah. Kemudian sekembalinya saya berkiprah di Jakarta, Di Indonesia menyertai umat lah dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya. Lalu di sana ada dua kesimpulan tantangan umat. Yang pertama adalah tantangan ma'nawiyah, kedua adalah tantangan madiyah. Tantangan ma'nawiyah ini tantangan spiritual. Kedua adalah madiyah ini tantangan material. Dan ini yang kemudian sering dipertanyakan, kenapa umat yang lain maju lalu umat Islam berada di sebuah kondisi yang memang dalam konteks global keadaan kita masih stagnan, harus terus berjuang. Sehingga akhirnya ini apa jawaban yang paling memungkinkan supaya menjawab dua tantangan utama itu, yaitu ma'nawiyah dan madiyah, yaitu pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu di sana ditempa anak-anak kita 24 jam. Masya Allah. Sehingga memungkinkan kita untuk mendeliver, menanamkan, membentuk, seterusnya. Sehingga penamaan Kistos Mustaqim itu artinya adalah timbangan yang lurus. Timbangan anu lurus. Berarti maknanya ilmu. Karena ilmu itulah yang akan mengukur, menimbang untuk menjawab tantangan semua itu. Dari semua pengalaman yang Pak Haji rasakan gitu ya dalam menempa ilmu gitu. Iya betul, karena ternyata memang
generasi umat ini harus kuat intinya di ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diamalkan, betul, ilmu yang dikembangkan. Jadi tidak berhenti kepada knowledge, tapi bagaimana ilmu itu aktual, ilmu itu hidup. Sehingga pondok pesantren Kistos Mustaqim berikhtiar untuk mengintegrasikan antara keunggulan komparatif di pondok pesantren modern dan di pondok pesantren salafiyah. Karena keduanya masing-masing punya kelebihan. Nah, ikhtiarkan ambil yang terbaiknya. Baik. Katakanlah dari pondok modern kita tahu kelebihannya adalah sisi bahasa. Kemudian yang kedua adalah leadership. Kepemimpinan. Bahasa dan leadership itu yang kemudian kita coba unggulkan. Sains sebuah kurikulum yang terintegrasi. Dan salafiyah pastinya akhlaknya. Jadi bagaimana akhlak itu kita buat simulasi-simulasi melalui tentu panduan teori-teori kitab yang utama, seperti misalkan Nashihul Ibad itu sangat baik untuk para santri memiliki pemahaman tentang hakikat hidup itu sendiri. Jadi artinya bahwa mereka memang harus soleh, harus kuat, tapi dalam waktu yang bersamaan tidak boleh tidak menjawab tantangan kehidupan yang tentu semakin hari trennya akan semakin menantang bagi terutama generasi umat Islam di Indonesia dan di dunia ini. Betul. Ada kesulitan nggak Pak Haji dengan menantang tadi perkembangan zaman sekarang yang memang sudah luar biasa begitu? Ayeuna mah lain nungkulan Quran tapi nungkulan HP kan begitu ya? Itu kan merupakan sebuah tantangan. Bagaimana menjawab tantangan ini, Pak Haji? Yang pertama memang kita harus diwacanakan dulu tentang bahwa untuk selamat dunia dan akhirat itu harus clear. Harus bersih, betul, tidak boleh maksiat. Karena maksiat itu selain mengganggu hati, nanti juga akan membuat kesulitan belajar dan seterusnya. Konsentrasi, itu akan ya, memberikan dampak jangka panjang. Betul. Maka itu yang pertama kita harus lakukan di pondok pesantren Kistos Mustaqim. Kita tidak mentolerir yang bernama kemaksiatan. Itu kita awali dengan itu. Kemudian dari situ baru kita tanamkan bahwa ahli surga dengan ahli di luar itu berbeda, stylenya, lifestyle, sehingga kemudian untuk membuat behavior bagaimana mereka perilaku sehari-hari, katakanlah dengan Al-Quran, kemudian dengan saya bahasakan kalau ketika ngaji kitab kepada para santri itu sesungguhnya apa yang kalian dengarkan, yang kalian kaji hari ini high content. Ini adalah konsumsi global. Betul. Kalau saja kita bisa mengkomunikasikannya, kalau saja kita bisa mendelivernya untuk kepentingan di segmen manapun, sehingga kita harus memiliki wawasan yang lebih luas dari siapapun. Dan para santri harus membawa arus, menciptakan arus, tidak boleh terbawa oleh arus. Terbawa oleh arus itu kenapa? Motornya jelas, yang pertama karena lemah ilmu, yang kedua iman. Bener Pak Haji, bener. Jadi banyak juga kalau kita sering mendengar begitu ya, orang-orang yang terjebak ataupun yang tadinya udah di jalan yang baik begitu, tetapi karena sudah lama tidak dipupuk akhirnya balik lagi ke jalan yang kurang baik. Ini kan harus dijadikan sebagai komitmen ya Pak Haji. Kalau melihat sekarang di Pandeglang, apakah kondisinya juga udah mulai agak ada tren-tren yang kayak di kota nih Pak Haji? Ya memang itu namanya arus ya, namanya arus susah kita bentuk. Tetapi setidaknya kita harus juga mengukur sejauh mana kekuatan arus itu. Kalau arus itu kuat, kita harus lebih kuat. Kalau saya rasa kalau sekarang sudah sangat kuat, bahkan sistemik ya, mengurus perilaku, mungkin mengurus budaya, mengurus kebiasaan. Yang paling dikhawatirkan hampir oleh semua orang tua itu mengurus akhlak. Masya Allah. Jadi fenomena bagaimana hari ini, non peribahasa namanya
terboga tata krama lah gitu, benar, berperilaku itu membuat mungkin di usia-usia sebelum milenial kali ya, bahkan di usia milenial pun mungkin tetap merasakan, saya pikir itu kita semua orang tua ingin anaknya berakhlak, ingin akhlaknya berbudi pekerti, dan ini sudah semakin tergerus karena fenomena global. Betul. Saya rasa Pandeglang termasuk kota penyangga ibu kota, merupakan merupakan kota yang mau tidak mau harus lebih kuat membentengi diri. Nah, kami berikhtiar untuk membentengi karakter itu adalah dengan Al-Quran. Betul. Jadi bagaimana penyangganya itu dengan Al-Quran. Sebab kalau kita flashback ke belakang bagaimana tantangan jahiliyah yang sebenarnya luar biasa ya, ketika itu kemusyrikan, kemudian kejahiliahan, tetapi dengan Al-Quran maka pelan-pelan kemudian mereka, dan Al-Quran menjamin bahwa sampai kapanpun dia akan tetap memberikan jawaban atas berbagai problematika kehidupan, tinggal bagaimana Quran ini dihidupkan oleh kita. Amin, benar-benar. Jadi gemar membaca, gemar mengamalkan ya. Kadang-kadang orang cuma baca tapi tidak hafal maknana naon, kan itu juga kurang afdol ya, Pak Haji. Nah, di Ponpes Kistos Mustaqim, kegiatan yang paling difokuskan apa itu? Selain tadi yang disampaikan itu ada perpaduan kolaboratif ya antara Ponpes Salafiyah modern begitu. Kolaboratifnya kita adalah untuk pesantrenan, kita sebut dengan Salafiyah modern. Jadi Salafiyah modern itu dijenjang. Yang pertama adalah tamhidi, kemudian yang kedua adalah ihdadi, kemudian yang ketiga adalah usto, kemudian yang ketiga adalah kuliah. Penjenjangan itu penting karena jangan sampai pencapaian itu tidak terevaluasi. Karena itu di Kistos Mustaqim untuk Salafiyah modernnya itu bagaimana dari mulai ilmu alat, dari mulai hamil sampai kepada balago, sampai kepada ulumul Quran, ulumul hadis, usul fiqh wa fiqh, sehingga nanti di ujungnya mereka memahami alat itu tuntas. Di mana nanti indikator ketuntasannya bisa menuangkan menulis kuatul bahas atau riset kecil-kecilan dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris di ujungnya itu. Kemudian untuk formalnya kita adakan sesuai jenjang ya, ada Islam, kemudian ada SD plus, kemudian ada aliyah gitu. Kenapa kita memilih aliyah? Karena memang orientasi kita ingin mereka punya kesempatan di dalam dan di luar negeri. Karena luar negeri itu yang kita masuk adalah Timur Tengah sesuai dengan jenjang Pak Haji. Iya, sesuai dengan memang karakter pondok pesantren ya. Siap. Dan di sini juga luar biasa ada program unggulannya itu adab dan akhlakul karimah, terus tahfidzul Quran, kitab kuning, English, Arabik, bahkan saya brosurnya juga ada 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, sama bahasa Inggris. Karena memang ini sangat urgent ya Pak. Betul, karena itu makanya kita coba ikhtiarkan keunggulan komparatif dari pondok modern. Tapi sebenarnya bahasa itu tinggal dibiasakan sehari-hari. Itu di sana sehari-hari kita dorong untuk mereka menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masya Allah. Saya kadang-kadang suka kelakar. Udah pohon bahwa bahasa wilokon mau lupakan saja dulu. Lupakan saja. Kita jangan dulu ngomong nyangu ya. Jika makan itin ris dulu. Kerada sombong deh gitunya. Barijeng orang hai ngomong naun gitu lah, mikir lah gitu. Tapi luar biasa, mudah-mudahan ini ada dalam sebuah kelancaran. Saya juga lihat ini kepala sekolahnya masih muda ini ya. Ini ada, saya pertama lihat kirain saya siswinya, ternyata memang kepala sekolahnya, Masya Allah. Ibu Sri Ruhailah, kita mau ngobrol nih. Ibu Sri ini kan lulusan fresh graduate ya. Berarti saya bisa katakan mungkin anak milenial begitu ya. Nah, bagaimana mengaplikasikan tantangan yang ada di zaman sekarang dengan
kondisi Ibu Sri mengajar di SMP Plus Kistos ini? Oke, iya. Jadi yang saya rasakan justru saya ini kan masuknya generasi Gen Z ya. Jadi Gen Z itu perbatasan antara milenial dan generasi yang sekarang. Jadi saya juga termasuk ke dalam generasi yang merasakan perubahan. Jadi kalau misalkan ini simpelnya gini, saya merasakan kerasnya gimana berjuang untuk pendidikan gitu. Alamatan. Ya. Sedikitnya mungkin nggak yang seberjuang para pendahulu mungkin ya. Cuma saya merupakan yang termasuk di dalamnya gitu. Saya merasakan bahwa kalau kita mau sekolah itu lumayan susah gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga saya sampai ke jenjang kuliah itu dengan istilahnya ya perjuangan saya untuk benar-benar belajar belajar gitu ya. Jadi memang dari SMP saya aktif. Jadi keterkaitannya juga ini ada dengan ekstrakurikuler yang kita kembangkan di pondok pesantren. Jadi dari SMP itu saya aktif di Pramuka, OSIS. Itu juga sampai ketika saya SMA, alhamdulillah saya alumni dari SMA 11 yang mungkin waktu itu masih kayak masih kalah populer lah gitu ya. Tapi saya ingin membuktikan juga bahwa memang kita anak-anak yang biasa, anak-anak yang dari kampung lah istilahnya, kita mau bersaing keluar gitu kan. Kita mampu untuk istilahnya kayak jangan terbelakang lah. Betul. Jadi kita selaku generasi-generasi yang memang ada di perbatasan gitu ya, menyadari kayak Masya Allah gitu, zaman sekarang ini memang kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan diri sendiri, kita nggak bisa jadi leader untuk diri kita sendiri, kita memang akan terbawa arus dengan arus yang Masya Allah sekarang ini sangat menantang. Menantangnya bukan yang istilahnya kayak yang positif ya. Positif. Tapi kalau misalnya kita terbawa arus ya udah, kalau bahasa kitanya mah ya udah ikutan palit gitu ya. Nyemplung. Gitu. Jadi ya alhamdulillah saya ada di lingkungan pondok pesantren ini juga semakin menyadari bahwa karakter building, akhlakul karimah, terus sama daily kita dengan Al-Quran itu harus terus dibangun dan harus terus berdampingan seperti itu. Masya Allah, amin amin. Jadi saya juga sempat berpikir bahwa setiap bulan muntamah suasana doang bulan Ramadan gitu Pak Haji ya. Iya. Ya, bener gak sih gitu? Betul. Saya itu mendambakan setiap bulan itu suasananya pengen seperti bulan Ramadan gitu. Itu kan keinginan di hati, berarti kan kita pengen ada sebuah ketentraman, kedamaian dari hati begitu ya. Saya rasa juga Ibu gitu ya, Ibu Sri sudah merasakan itu dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikan gitu. Kalau suasana di Ponpes sendiri bagaimana sih kalau keseluruhan nih setiap hari meskipun bukan bulan Ramadan gitu, Pak Haji silakan. Ya 24 jam itu kita olah sedemikian dari katakanlah mulai 3:30 mereka sudah bangun, kemudian memurojaah hafalan Quran yang sudah dihafalkan di siang hari itu. Kemudian setelah selesai tahajud yang di dalamnya ada memurojaah Al-Quran itu, kemudian sholat subuh, kemudian setelah itu siap-siap sekolah formal. Sampai nanti menjelang zuhur ada hafalan Quran. Masya Allah. Lalu nanti kemudian istirahat, lalu ada klaster di kita itu. Klaster itu untuk pendalaman, yang pertama bahasa, kemudian yang kedua Quran, kemudian yang ketiga adalah kitab. Sehingga anak-anak itu sudah diarahkan peminatannya. Jurusan-jurusannya gitu, minatnya apa ya? Penguatan kan. Siap kan. Kemudian nanti setelah itu sekitar jam 4 sampai menjelang maghrib itu hafalan Quran lagi. Masya Allah. Kemudian nanti maghrib biasa zikir doa itu bareng-bareng. Kemudian setelah isya pengajian kitab setelah isya. Nanti ada yang kelas takhusus
kita ambil waktu dari maghrib sampai isya, kemudian nanti habis isya pengajian balagan. Nah, balagan itu mulai dari kitab alat, mulai apa namanya. Sekarang kita lagi ngaji tafsir syarah Mutamimah, sebelum masuk nanti ke Alfiyah. Kemudian kita juga ngaji Nasrul Ibad untuk akhlaknya, dan ada tafsir Jalalain. Lalu kemudian ada fikihnya dan jenjangnya. Kita sekarang sudah menamatkan mau bertakrib sudah tamat, sekarang dari Fathul Qorib. Jadi kalau sudah selesai, biasalah itu tradisi salafiyah ya, sampai ke Fathul Muin dan seterusnya. Sehingga saya kadang-kadang tersentuh gitu ya dengan suasana itu. Gimana? Kita sampaikan bahwa kita waktu istirahat jam 10 lah sampai jam 4 gitu. Tapi rupanya entah karena mungkin sudah terbangun sebuah kesadaran ya, kita jam 12 masih mendengar anak-anak murojaah. Itu mahal sekali bagi saya ya, suasana itu ya. Iya. Ternyata Masya Allah ya itu. Dan saya juga merasa bersyukur itu ya. Ya karena memang orang sini asli gitu, jadi sana orang kampung yang udah berkelana kesana kemari sampai ke Mesir dan seterusnya begitu. Sehingga saya merasa menemani katakanlah masyarakat, menemani generasi-generasi yang akan datang itu sesuatu yang mahal buat saya, karena ada istilah begini, jangan sampai nanti pulang udah tinggal mayatnya. Juga khawatir itu. Masya Allah. Jadi kalau selama ini terus terang lebih banyak di kota lah itu istilahnya ya, berkegiatannya. Makanya 4 tahun ke belakang ini bagi saya seperti lahir kembali. Masya Allah. Lahir kembali, dan saya sangat bersyukur dan bahagia bisa menemani masyarakat, bisa menemani kader-kader ya, generasi yang mudah-mudahan kita harapkan Pandeglang ke depan bisa lebih menjawab tentang Banten ya. Karena Banten ini bagaimanapun keulamaannya sudah diakui oleh dunia ya. Masya Allah. Pak Haji di Mesir kasebut orang Banten ya. Justru kasebut nama di Afrika Selatan. Di Afrika? Ayah Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Al-Makassari itu ya. Dia kan memang pernah membantu perjuangan kita di sini. Kemudian diasingkan oleh Belanda karena ulama. Nah itu yang menjadi pemantik saya. Pokoknya yang namanya ilmu, orang punya ilmu dimanapun tidak akan pernah terasing, walaupun diasingkan. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, jangan dirantau, di keluarga sendiri terasing. Dipicen tuh pokoknya ilmu mah. Minimal kan garuda dasar ya Pak Haji. Masya Allah, Masya Allah. Jadi keinginan untuk mengoptimalkan dan menerapkan apa yang didapatkan Pak Haji itu sangat luar biasa kencang ya Pak Haji. Mohon. Karena makanya konsep kita terbuka aja, nggak ada pagar produknya, menyatu. Karena jangan sampai santri merasa terpisah juga, merasa masyarakat. Mohon. Jadi kita bagaimana mengintegrasikan suasana kekeluargaan, kita bangun bersama masyarakat lingkungan, sehingga mereka juga nyaman, masyarakat juga nyaman. Betul. Masyarakat juga merasa kampungnya itu kampung Islami kan begitu ya. Alhamdulillah. Karena dia aman kan itu. Siap. Kata gua. Biasanya di Pulau Sari masuk sebonteng puan. Alhamdulillah. Kita ke Ibu Sri lagi. Ibu Sri, tadi kan dijawab terkait dengan tantangan ya. Dan ini sepertinya merasa tertantang juga ya Bu Sri ya. Betul. Apakah memang sesuai dengan keinginan atau mungkin pas perjalanan dia tidak sesuai? Ternyata berat begitu ya. Jujur untuk merasa berat pasti berat, karena mungkin latar belakang saya ini bukan yang dari pondok pesantren, tapi alhamdulillahnya keluarga saya memang mendukung, dan juga kalau di keluarga tuh saya yang nyeleneh gitu. Jadi keluarga semuanya mondok. Iya. Jadi waktu SMA itu saya mendapatkan tawaran. Jadi alhamdulillah saya punya orang tua yang open minded juga. Demokrasi ya. Gitu. Mau kemana anaknya silahkan, enggak selagi itu positif gitu. Iya. Jadi saya ditawarkan waktu itu mau mondok ke sini gitu ya. Pak boleh nggak teteh
usaha dulu buat kuliah gitu ya. Kalau misalkan usaha teteh nggak berhasil, boleh teteh ikut sama keputusan apa gitu. Dan itu ya udah gitu, ditantangnya gini, ya udah kamu masuk kampus yang bagus, yang usahakan negeri, karena memang latar belakang keluarga ya memang pengennya yang ya udah gitu. Kalau misalkan kamu kuliah ya sekalian bagus yang gitu, terbaik lah gitu, yang terbaik gitu. Itu ditantang yang masuk ke PTN yang kamu gak usah bayar masuk ke kampusnya gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya juga didukung sama guru-guru saya, masya Allah, di SMA 11 itu untuk meneruskan, untuk melanjutkan melalui jalur prestasi. Waktu itu saya masuk jalur rapot, sehingga alhamdulillahnya ada struggle memang dalam perjalanannya. Itu saya sampai dapat alhamdulillah beasiswa full sampai lulus ini gitu. Jadi kayak ya gitu, memang perjuangan, tantangan kita berjuang dalam pendidikan itu memang harus kita seriusi gitu. Iya, benar. Kalau misalkan kita nggak seriusi, kita hayang-hayangnya doang gitu. Gede kahayang ungkul gitu. Dan di sini di pondok pesantren ini pertama kali saya masuk itu saya hanya sebagai tenaga pengajar. Itu masih belajar, jadi sambil kuliah sambil ngajar lah gitu ya. Jadi belajar mengajar. Nah di situ saya dikasih tantangan sama babah untuk gimana, ayo Tesri maju, mau nggak gitu untuk mengelola SMP kita gitu. Memang kita pada dasarnya membangun semuanya bersama-sama, dan itu pas awal wah berat ya saya untuk membiasakan diri dengan kebiasaan di pondok pesantren aja lumayan gitu. Kayak tadinya kalau saya di rumah tidur ya jam 8, jam 9 tidur, tapi anak-anak mager belum lagi ya. Jam 9 masih ngaji. Dan itu yang betul, itu temuan saya juga waktu ada acara. Jadi kalau misalkan awal-awal itu saya belum mukim di pondok. Jadi pas mau ada acara waktu itu kita mau haflah, saya mukim untuk beberapa waktu gitu untuk persiapan acara tersebut. Dan ketika kita rapat, kita para musyrifah rapat dengan dewan guru di atas gitu ya, di gedung atas, kita selesai rapat jam 12:30, kita masih menemukan anak-anak yang masih murojaah, yang masih istilahnya mereka begitu semangat mempelajari gitu Al-Qur'annya. Mungkin mereka juga mengalami naik turunnya untuk menghafal itu ya. Jadi makanya itu saya masya Allah merasa beruntung gitu ya. Terhitung berarti sampai sekarang ini saya udah 2 tahun terdidik juga di pondok pesantren, alhamdulillah gitu. Jadi ya jangan ragu lah kita misalkan mau masukin saudara kita atau misalkan, jadi kadang orang itu melihat dari casingnya aja. Jadi kayak misalkan gini, nggak mau mondok. Ya udah, ketemunya orang-orang itu aja, ketemunya lingkungan itu aja. Gitu. Jadi kayak itu aja yang kita ketemui. Padahal di dalamnya benar-benar karakter building kita itu benar-benar diasah gitu. Dan juga habit kita, pembiasaan kita, daily activity kita itu juga sangat berpengaruh. Misalkan ketika saya di pondok dengan di rumah gitu. Kalau di rumah kan saya kumaha saya gitu kan. Kalau misalkan di pondok kan kita menyesuaikan diri. Sistem di pondok seperti apa, mengikuti kegiatan-kegiatan yang menurut saya luar biasa, nggak ada celah untuk kita istilahnya mager atau santai ngopi. Gitu. Ada mungkin celah-celah untuk bersantai, refresh otak kita gitu, istirahat. Tapi kayak yang celah yang lain kita nggak bisa buat leha-leha gitu istilahnya. Kita di pondok pesantren itu dituntut untuk punya mimpi. Masya Allah. Punya mimpi. Jadi makanya anak-anak kita selalu terapkan untuk yang kayak kalian jangan sampai punya pemikiran saya orang yang nggak punya, orang tua saya nggak punya, ada di pondok pesantren, ya udahlah saya mondok aja gitu. Seolah-olah pesimis gitu, seolah-olah ini jalan hidup saya gitu, yang nggak harus dirubah. Padahal kan kalau misalkan pelajar itu ya mereka berjuang dengan brainnya dia, dengan tekadnya dia, dengan otaknya dia gitu. Sedang makanya itu kayak kata saya, jangan membatasi diri untuk masuk ke lingkungan yang
bahkan kita belum tahu di dalamnya itu seperti apa. Toh gini, kita bisa tahu nilai baik atau buruknya ketika kita sudah masuk. Saya pernah diajarkan sama guru saya seperti ini, jangan pernah takut mencoba. Kamu mending menyesal udah pernah mencoba daripada kamu menyesal nggak mencoba gitu. Leres. Iya. Jadi kalau misalkan kita udah mencoba masuk ke dalamnya gitu, kita bisa menilai. Kita bisa menilai itu adalah nilai yang baik untuk kita atau itu tidak sama sekali punya impact yang baik untuk kita. Kalau misalkan nggak baik kan kita juga bisa memutuskan langkah selanjutnya, apakah kita akan tetap ada di tempat yang sama ataukah kita harus ya pergi bertugas gitu. Kalau misalkan itu udah ketahuan nggak baik untuk kita gitu. Dan alhamdulillahnya di pondok pesantren ini saya merasakan anak-anaknya itu istilahnya kayak yang nggak aneh-aneh. Nggak aneh-anehnya itu gini, kita tidak ada pelatihan atau misalkan kita tidak ada memberikan insight senioritas dalam lingkungan. Jadi kayak semuanya justru kita mengayomi. Ya. Justru kita gini, untuk anak-anak yang dewasa kita berikan tanggung jawab untuk mengasuh adik-adiknya gitu. Mengasuh itu mereka punya pendekatan yang menurut saya cukup baik. Jadi mereka nggak menerapkan senioritas dan lain sebagainya. Justru pendekatannya itu kayak teman, tapi ketika di kelas, jadi ada beberapa anak yang sudah mahir, misalkan di dalam bahasa Inggris kita tugaskan untuk membangun. Jadi untuk membangun jiwa leadershipnya juga kita tugaskan untuk gitu ya? Mengajar dalam satu waktu gitu. Untuk aliyah juga. Padahal satu level ya? Iya, itu untuk level aliyah. Jadi leadership yang kita ajarkan itu kita melalui ekstrakurikuler tadi pramuka, terus ada halakoh kistos namanya. Kalau di sekolah umum mungkin kita kenalnya kayak OSIS gitu. Organisasi ya. Iya, organisasi. Jadi mereka kalau misalkan ada masalah, kalian coba diskusikan dulu ini masalah internal kalian, apa yang menjadi masalah. Nanti kalau misalkan mereka udah tahu masalahnya apa, coba cari solusi, konsultasikan dengan musrifah, dan gitu naik ke umi sama babah atau misalkan ke ustadzahnya gitu. Jadi memang di situ leadershipnya kita. Jadi masya Allah, pokoknya jangan takut untuk mencoba masuk pondok pesantren lah gitu ya. Saya geng kebayang gue. Makanya itu juga jadi insight yang baik juga buat saya gitu ya. Pokoknya pondok pesantren itu nggak ada yang istilahnya membiarkan hal-hal yang buruk dijadikan pelajaran untuk ditiru gitu. Justru kalaupun ada nilai-nilai yang kurang baik, kita akan mengevaluasi gitu, mengevaluasi anak-anak itu atau misalkan hal-hal atau perilaku yang kurang baik itu. Luar biasa, Pak Haji. Ini saya udah kebayang ya bagaimana karakter, terus juga akhlak serta kepemimpinan yang mungkin ya, ini menjadi fokus ya, dipupuk oleh pondok pesantren. Dan saya juga ingin sedikit nyerempet terkait dengan banyaknya fenomena anak-anak pondok pesantren yang dibully, yang dilakukan kekerasan oleh senior-seniornya, yang akhirnya pulang tadi kata Pak Haji menjadi nama begitu ting bating. Tetapi sebelum dijawab, jangan dulu dijawab dulu Pak Haji, kita lewatkan dulu jeda berikut ini. Masih di Ngulik Ngobrolkan Urusan Publik. Ngulik Ngobrolkan Urusan Publik. Krakatau Radio Air sejagat masih di Ngulik Ngobrolkan Urusan Publik bersama dengan Ponpes Kistos Mustaqim. Suasananya enak di Pulau Sarima ya, sawah, pegunungan, udara yang sejuk, ditambah kegiatannya ngaji, atuh betah teh gitu. Nis kabayang gue orang. Saya juga sebenarnya Pak Haji itu ya sering kalau ingin nyantrenkeun anak eta hayang di suasana model gitulah, yang mana posisinya jadi suasananya enak, terus juga betah dan nggak kejauhan gitu ya. Labuan Pulau-Sari kan cenderung hanya setengah jam begitu. Nah, kita nyambung nih Pak Haji, fenomena yang terjadi saat ini di dunia pendidikan baik formal maupun non formal itu adalah aksi bully ya, atau kekerasan dari senior terhadap junior, yang mana seringkali kekerasan ini juga mengakibatkan
meninggal dunia. Nah, bagaimana Pak Haji untuk mengelola dan juga mencegah adanya tindakan serupa? Memang sebenarnya sudah dikatakan oleh ulama ya, bahwa al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Jadi ulama itu adalah orang yang paling sayang terhadap umatnya Muhammad daripada bapak dan ibunya. Masya Allah. Kok kenapa daripada ibu dan bapaknya? Karena ulama itu menyelamatkan mereka dari api neraka. Masya Allah. Dari api akhirat. Dan itu dasar. Sedangkan ibu bapak umumnya konsentrasinya hanya ingin selamat dari api dunia. Tentu bagaimana seorang ulama mengidentifikasikan dirinya betul-betul orang yang hadir untuk mentransfer nilai, memberikan kasih sayang, mengungkapkan kasih sayang. Tentu berpikirnya adalah tentang masa depan generasi, masa depan dunianya dan masa depan akhiratnya. Karena itu hal yang harus diingatkan adalah bahwa tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada mengembangkan hal-hal kebencian, karena teman itu adalah aset. Betul. Kalian ke depan membangun apapun, ketika mampu bersinergi dengan teman seperjuangan, itu akan sangat luar biasa. Betul. Karena itu maka saya tanamkan supaya tidak boleh itu ada marah-marahan, karena itu adalah bibit ya. Kemudian tidak boleh ada sindir-sindiran. Kita diajarkan untuk berterus terang, berterus terang, tidak boleh menyimpan sesuatu hal yang nanti di kemudian tidak baik, dan itu merupakan pembentukan karakter. Betul. Jadi sambil kita ngaji kita, sambil kemudian itu terus diulang-ulang, sehingga kita kemudian harus tengarai dan harus pastikan bahwa tadi tercipta suasana kekeluargaan, kemudian kebersamaan, kemudian saling mengerti satu dengan yang lainnya, sehingga saya kemudian mendengar atau melihat fenomena tentang bullying di tempat-tempat yang saya memang rasa tidak mudah ya, tentang penanaman itu, karena itu menyangkut tentang kehadiran ulama yang harus sampai ke bawah. Betul. Jadi saya menyadari betul bahwa fenomena di kita itu pada akhirnya adalah krisis keteladanan. Contoh itu memang harus contoh sampai katakanlah dari mulai nini aki-aki sampai kepada anak kecil sekalipun, dan Rasulullah memberikan contoh itu bagaimana kepekaannya terhadap apa yang dihadapi oleh masalah anak-anak sekalipun, apalagi tentu oleh anak didik kita, peserta didik santri kita adalah anak-anak kita. Tentu kita tidak, saya sampaikan, tidak boleh siapapun berhak mengganggu kawannya, membangun tentraman, kenyamanan kawannya. Masing-masing kita fokus untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun, termasuk kepada teman sendiri. Mungkin bagi kalian apa sih artinya jarum pentol? Tapi bagi teman kalian sangat bisa jadi jarum pentol itu berharga. Betul. Tidak boleh kalian sentuh tanpa seizinnya. Dan itu memang kita tanamkan tentang dari mulai hal yang kecil untuk bisa menghargai. Ya, sehingga apalagi sampai terjadi kekerasan verbal, saya tidak mengerti ya. Tapi tentu kami di Pondok Pesantren Qisas Mustaqim betul-betul mengawal, memberikan perhatian yang kuat terhadap perilaku ini, karena jangan sampai ini menjadi cikal bakal yang
tidak baik, tentu di tengah degradasi moral, perilaku yang kita saksikan sehari-hari di luar nulur. Itulah ya. Bener-bener. Dan memang mungkin pelajarannya tetap harus ngaji. Iya, betul. ngaji kitab. Ini yang saya bilang high content. Makanya saya bilang kalau nanti habis bikin quote ya, masing-masing nih. Motivasi ya. Motivasi karena agama itu solihun di kulli zaman maka agama itu relevan untuk setiap tempat dan waktu. Karena itu jadilah orang yang memiliki karakter, membawa arus, memberikan perubahan, memajukan, mencerdaskan gitu. Dan itu sesungguhnya Kang, bahwa saya itulah yang namanya keprihatinan, tapi kita bukan sekedar miris-ngelus dada, tapi keprihatinan itu diejawantahkan dalam ini yang saya ikhtiarkan dengan melalui pondok pesantren itu. Siap. Mudah-mudahan dijadikan sebagai sebuah perhatian untuk seluruh orang tua ya Pak Haji. Karena memang bukan hanya ketika orang nyerahkan anak ke sekolah, anak ke ponpes, ada kejadian ini, orang tua seolah-olah menyalahkan keseluruhnya kepada sisi sekolah tersebut begitu. Karenanya mungkin ya ini yang kita juga lakukan, bahwa kehadiran orang tua itu penting untuk mengawal anak-anak kita di pondok pesantren. Jadi cek paribasa orang Sunda mah ulah dibuni bahu. Jadi bagaimana perilakunya, bagaimana pencapaiannya. Karena itu setiap pencapaian saya berikan syahadah. Misalkan hafal amil kasih syahadah, ilmiah kasih syahadah, hafal takrib kasih syahadah. Jadi sebenarnya kemudian orang tua langsung menyimak pencapaiannya, bahkan juga perilakunya. Jadi gini, kita memang harus open minded, harus terbuka, karena apalagi ini era keterbukaan. Betul. Jadi tidak lagi orang tua tidak boleh tahu tentang ini urusan internal pondok, enggak. Kalau di Kistos silakan orang tua mau nengok siang malam, silakan. Boleh. Nggak ada batas. Masya Allah. Silakan, nggak ada batas. Jadi kita open ya. Silakan. Hanya mereka nggak boleh ikut pulang gitu ya? Iya, silakan. Tapi kan orang tua datang itu alabatan pulang. Orang tua datang ajak jalan-jalan. Bahkan saya jorong, sana ulin kan itu. Kalabuan, kemana, kemenes, beli bakso apa gitu ya. Artinya bahwa itulah pentingnya, bahwa tidak mungkin kita mengelola ya, atau kita mengantarkan anak-anak kita tanpa kehadiran orang-orang penting di sekitar dalam diri mereka. Siapa orang-orang penting itu? Jelas yang pertama kedua orang tua. Yang kedua adalah sosok katakanlah kiainya itu, pengelolanya itu harus selalu hadir. Kemudian yang ketiga sistem. Kan? Karena sistem ini adalah kesepakatan bersama gitu. Itu kita kebijakan-kebijakan kita musyawarahkan dengan para orang tua. Jadi tidak boleh kita mengambil kebijakan satu pihak. Sehingga kalau kita sudah sama-sama kompak mengikhtiarkan, saya rasa insya Allah segala apapun kekurangan dan kelebihan kita bisa evaluasi bersama gitu ya. Itu yang mungkin kita harus antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya. Itu makanya kita agak kaget dengan berita-berita di luar kok. Saya rasa gini, bahwa pondok pesantren itu sebuah subsistem dalam kultur, bahkan dalam sistem pembelajaran di Indonesia ini yang sudah menyejarah, mengantarkan para pahlawan, mengantarkan para pejuang, mengantarkan para tokoh. Jadi nggak bisa dihantam kromo gara-gara satu kasus tertentu. Dan itu pun juga mungkin kalau dievaluasi pasti ada sesuatu yang tidak umum yang dikembangkan di suatu pondok pesantren. Tapi kalau mengikuti lazimnya sebuah pondok pesantren, ada kiainya, kemudian ada latar belakang kiainya, mondoknya dari mana, dan seterusnya begitu. Masyarakatnya juga integritasnya, pengakuannya berjalan sesuai dengan sistem yang sudah berjalan. Saya rasa hal-hal yang tidak diinginkan insya Allah tidak terjadi. Betul. Jadi tenang Pak Haji ya, kalau kita ngobrol kayak gini kan artinya ternyata memang lajuna mah gitu ya, mungkin hanya oknum yang ada di sana yang akhirnya mencederai keseluruhan dari nama baik pondok pesantren. Nah Ibu Sri,
Ibu Sri, terkait dengan kegiatan sehari-hari ini kan pasti tadi disebutkan dari pagi sampai dengan malam, full day ya, artinya keseluruhannya itu sangat luar biasa. Bagaimana si siswa ini untuk dilatih untuk sehari itu langsung evaluasi terus malamnya ngaji lagi gitu. Apakah sistem ini memang sudah cukup atau memang ada perbaikan atau evaluasi ke depan ini? Iya, jadi kalau untuk daily activity ya, itu berarti masuknya. Jadi untuk full day school itu tadi, full day itu adalah istilah untuk anak-anak yang belum siap mondok atau misalkan orang tuanya menginginkan kehadiran pondok pesantren dalam kehidupan sehari-harinya gitu, tapi si anaknya belum siap atau misalkan orang tuanya juga belum siap untuk memondokkan anak gitu. Kita sediakan program full day school. Artinya transisi ini ya. Iya, jadi artinya anak-anak yang mengikuti program full day school ini mereka juga akan mengalami atau mendapatkan pengalaman sebagai santri. Nah, jadi yang tadi disebutkan aktivitas kita itu dari pagi ke zuhur itu kita sekolah umum sampai dengan asar. Sampai dengan asar itu mata pelajarannya apa aja sih? Jadi kita integrasikan antara mata pelajaran umum yang memang urgent. Kita tidak bisa menutup mata bahwasanya kita anak-anak tuh perlu pengetahuan Pancasila, perlu pengetahuan bahasa Indonesia, yang umum ya, sains dan lain sebagainya gitu. Nah itu kita pelajari tetap di program formalnya gitu. Nah setelah itu anak-anak juga itu akan mendapatkan pengalaman sebagai tahfizul Quran. Artinya jadi tahfizul Quran itu kita mulai dari sejak awal dulu, dari binazar dulu. Jadi mereka tahsin dari awal, dari berurutan. Iya, berurutan. Jadi tadi sempat disinggung sama Babah kalau misalkan kapasitas anak itu pasti berbeda-beda. Jadi kita ukur dulu dari paling dasar. Jadi kalau anak ini kelasnya dia bisa menghafal sehari itu bisa 2 kaca misalkan. Kalau yang ini mungkin harus kita perbaiki dulu bacaannya gitu dan lain sebagainya. Nah itu kita punya 2 waktu setoran yang bisa diikuti oleh anak-anak full day. Jadi gitu, anak-anak full day itu tetap bisa menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Jadi kita rancang program full day school itu seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan yang belum bil ghaib artinya belum menghafal, anak-anak itu akan mengikuti kelas tahsin tadi. Iya, betul. Nah, kalau misalkan yang udah menghafal, mereka akan mengikuti setoran. Waktunya itu ada sebelum zuhur sama sebelum asar untuk yang full day school tadi gitu. Dan jangan khawatir kalau misalkan ada orang tuanya yang sibuk misalkan dan sebagainya, kita menyediakan jemputan seperti itu. Kita terbuka untuk lingkungan sekitar kita. Kalau lingkungan sekitar kita juga masih ada yang masih kayak yang belum mau mondok lah, kita pengennya full day balik dulu aja, ada. Tapi tetap mereka tertib mengikuti kegiatan kita seperti itu. Jadi istilahnya kita rancang sedemikian rupa agar semuanya mendapatkan manfaat yang ingin kita sebarkan gitu. Ini namanya inovasi. Luar biasa. Insya Allah. Masya Allah. Gak kepikir ya. Kira saya pondok aja kan gitu ya. Ternyata nggak kaku. Menerapkan apa sih yang kira-kira enak diikutin. Terus juga ini mau tapi nggak mau mondok gitu ya. Tapi mau sekolahnya, tapi mau pendidikan agamanya, mau jadi ini, ternyata ada caranya. Kita kolaborasikan, kita bikin kompleks tapi kita kemas dengan ringan kayak gitu. Masya Allah. Kita juga terbuka dengan multimedia. Jadi anak-anak itu biasanya gini, orang yang mondok pesantren ini, kamu mah kudet deh, gitu ya. Jadi ada istilahnya kudet ya gitu ya. Gitu. Kita menghindari pakai nakopea baik gitu ya, cara pakai topi. Kita menghindari santri-santri kita dari cap-cap seperti itu. Jadi kita selipkan mata pelajaran dan ekstrakurikuler multimedia. Jurnalistik juga kita mulai ajarkan gitu. Ada. Jadi boleh saya gani nanti ke sana. Sekali kita podcast di tempat cerita. Jadi kita benar-benar ingin santri kita betul tadi kayak yang disampaikan Babah, cita-cita Babah bahwasanya kita menjawab tantangan zaman. Sekarang ini digitalisasi sangat kuat ya. Kalau kita nggak menguasai
ya istilahnya kita nggak bisa Instagraman, nggak bisa TikTokan, ya udah kita ketinggalan gitu. TikTok kan kalau zaman dulu waktu saya masih SMA kelas 1 mungkin dicapnya masih yang kayak ala itu aplikasi gitu. Kalau sekarang kan banyak sekali edukasi, terus bahkan berita-berita juga banyak juga yang kita dapatkan melalui media-media sosial seperti itu. Jadi anak-anak kita usahakan untuk tidak buta akan akan pendidikan, potensi digitalisasi gitu. Ya siapa tahu ada yang jadi entertainer, bisa kita nggak apa-apa gitu kan. Bisa jadi ada Deddy Kobuzer di Pulau Sari gitu ya. Podcaster yang mengangkat isu-isu yang bisa inspirasi seperti itu. Itu cita-cita kami, insyaallah. Masya Allah. Luar biasa Pak Haji ya. Jadi dunia menang, akhirat menang ya, gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kakak Teteh jangan ragu lagi ya untuk daftar ke Pondok Pesantren Kistos Mustaqim karena penerimaan murid barunya ini sudah dibuka ya Pak Haji ya. Dan Kakak Teteh juga yang merasa orang Pandeglang, hayang sekolah di Pandeglang, ini tempat yang sempurna. Suasananya enak, tenaga pendidikannya lulusan dalam dan di luar negeri, terus juga visi misinya jelas dan keterbukaan serta demokrasi ini menjadi sebuah hal yang menjadi konsentrasi. Pak Haji, ada closing statement? Sekarang 1 jam kita ngobrol. Tadi kata Pak Haji, wah lama juga, padahal enggak loh. 1 jam itu sebentar. Iya betul. Silakan Pak Haji, closing statement. Alhamdulillah bahwa bagaimanapun pondok pesantren itu adalah warisan peradaban, warisan lama yang sudah menyejarah. Tetapi kemudian memang ada tantangan inovasi, ada tantangan kreativitas untuk menjawab tantangan zaman. Sebenarnya sudah kita sudah mendapatkan pengajaran yang umumnya lumrah kita pedomani, al-hafadzatu bil qadimi sholih wal akhdhu bi tadil masalah. Jadi itu sebenarnya kita bukan sekedar ingin menjadi slogannya tulis di nampang doang di papan ini, tapi itu bagaimana dijawantahkan. Masya Allah. Kita menjaga tradisi lama dan kita mengambil hal baru yang lebih baik. Sehingga urgensinya adalah perlu mengkolaborasikan antara khazanah turos dan khazanah modern. Keduanya kita integrasikan, insya Allah akan menjadi satu kekuatan. Kekuatan nilai, kekuatan inspirasi, dan kekuatan ilmu. Mudah-mudahan para pemirsa silahkan kalau mau silaturahmi gabung bersama kami. Gabung saja dong Kak baik ke Kampung Wilukon, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari. Ibu Sri ada tambahan? Kalau dari saya mungkin untuk kakak teteh yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai pondok pesantren, kita sangat terbuka untuk menerima tamu gitu ya. Jadi kalau misalkan mau main, mau mampir, mangga silahkan gitu. Ngajak bukber apalagi? Boleh sekali. Ya, dan kita juga ada banyak media yang insya Allah di sana kita upload keseharian kita. Kalau misalkan mau mengetahui lebih dalam lagi gitu ya, kita ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada. Ini kontes apa perusahaan ya? Alhamdulillah, pokoknya kita ingin menyebarkan kebaikan seluas-luasnya. Masya Allah. Gitu, iya. Semua akses sudah bisa telusuri begitu, tinggal masyarakat ya yang naon anak aing yang dijadikan kan sebenarnya orang tua itu berkeinginan yang terbaik, tetapi memang ada baiknya kita juga melihat potensi anak. Kalau misalkan kalau yang anak pinter ya berarti jangan sampai cuma ngomong doang. Pesantren ke sekolahkan ataupun kirim ke tempat-tempat yang terbaik. Terima kasih. Sama-sama. Pak Haji sehat-sehat selalu. Insya Allah nanti mampir. Siap. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran serta keberkahan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Teteh demikian perjumpaan Mudofar di acara KPPS.